Alhamdulillah sehat. Kayaknya lesu ya Bu ya, udah gak semangat ini. Biasanya lagi tidur siang ya Bu ya. Alhamdulillah kita siang ini bisa ketemu lagi Bu ya di rumahnya Ibu Yuyun. Pertemuan kelompok seperti biasa. Kita kegiatan P2K2 untuk membahas modul 2 kita sekarang Bu, tentang keuangan. Biar gak lemas, yuk kita tepuk P2K2 dulu Bu ya, seperti biasanya. Sebelumnya saya mau izin buka masker ya Bu, biar suara saya lebih jelas. Kita mau tepuk P2K2. Masih ingat gak Bu tepuknya ya? Kita coba ya Bu ya. Kita mulai. Tepuk P2K2. Peningkatan kemampuan keuangan keluarga. Iya, terima kasih masih ingat. Kalau keluarga harus dipeluk ya Bu ya, biar tersayang. Iya. Untuk modul yang kedua ini sudah pertemuan kita yang kedua ya Bu ya. Di bulan kemarin kita juga sudah melakukan pertemuan belajar tentang keuangan. Masih ingat gak nih Bu? Bulan kemarin kita membahas apa nih? Coba saya mau tanya sama Ibu Yuyun. Tentang apa kita bulan kemarin Bu? Tentang keuangan. Keuangannya siapa Bu? Bu Lili. Keuangan keluarganya Ibu Lili. Gimana ya Bu keuangan keluarganya Ibu Lili Bu? Terus masih ingat nggak cerita kita kemarin? Tekor. Bu Lilinya tekor. Kenapa bisa tekor ya Ibu Nur? Bu Lili keluarganya? Karena tidak Karena dia belum bisa mengelola. Jadi besar pasak daripada dia. Nah kemarin kita sudah mulai belajar ya Bu ya, bahwa semua kebutuhan itu di keluarga kita harus dicatat. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, supaya kita tahu di keluarga kita keuangannya lebih besar pemasukan atau pengeluaran. Kalau di keluarga Ibu Nur sekarang ini selama corona ini lebih banyak pengeluarannya apa pemasukannya? pengeluarannya. Rata-rata kita alami seperti itu Bu ya. Tapi nanti setelah kita belajar ini, mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan lagi gimana caranya biar tidak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, bagaimana caranya Bu biar pengeluaran sama pemasukannya itu bisa lebih besar pemasukan atau setidaknya bisa seimbang biar nggak tekor tadi. Jadi dalam kehidupan kita ini sebenarnya ada dua macam, ada keinginan dan ada kebutuhan. Apa Bu bedanya kebutuhan dan keinginan? Dua-duanya kita kepengen nih, kebutuhan ini sama keinginan pengen dipenuhin. Perbedaannya apa Bu? Kalau kebutuhan apa ya Bu? Itu yang dibutuhkan sehari-hari. Dibutuhkan sehari-hari. Sembako. Kalau nggak dipenuhin kebutuhannya gimana Bu? Berpengaruh nggak? Berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau keinginan apa Ibu Tus? Kalau keinginan seperti kita kalau mau pergi jalan-jalan itu kan keinginan kita. Cuma Tetapi kepengen aja. Tapi itu bisa ditunda karena mengingat kondisi sekarang ini. Jadi perbedaan keinginan dan kebutuhan itu, kalau kebutuhan kalau tidak terpenuhi maka kehidupan kita terganggu. Contohnya tadi seperti makan, minum gitu Bu ya. Kalau kita nggak beli sembako, otomatis keluarga kita akan kehidupannya terganggu. Sedangkan kalau keinginan apabila ditunda atau tidak terpenuhi pun tidak akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Gitu Bu ya. Contohnya tadi bener tuh Ibu tuh sudah pinter ke jalan-jalan. Siapa sih yang nggak kepengen jalan-jalan? Tapi kita akan melihat kondisi keuangan keluarga kita. Gitu. Nah, kita akan bermain. Saya punya tabel kebutuhan dan keinginan. Kita akan bermain ini Bu ya. Nanti ibu-ibu, kalau menurut ibu itu kebutuhan, ibu-ibu boleh tangannya ditutup. Kebutuhan, kalau misalnya saya sebutin yang nomor 1 itu kebutuhan, tangannya ditutup. Kalau keinginan, tangannya dibuka. Bisa Bu ya? Yuk kita main tabel kebutuhan dan keinginan. Saya sebutkan, siapkan tangannya Bu. Bayar listrik, Kebutuhan. terus kebutuhan. Uang jajan, Keinginan. Ibu Nur kok begini? Berarti Ibu Nur, menurut Ibu Nur uang jajan itu kebutuhan. Kenapa Bu kok kebutuhan? Kalau
nggak jajan anaknya ntar nangis. Oh gitu ya Bu. Uang jajan ini bener juga kalau nggak dikasih anaknya nangis. Tetapi uang jajan ini bisa kita tekan Bu. Bisa dikurangi. Misalnya biasanya anak Bu Nur berangkat sekolah jajannya 5.000. Saat akhir bulan Ibu bisa kasih tahu anaknya, diberi pengertian pelan-pelan. Hari ini jajannya 2.000 aja ya Dek. Ibu lagi nggak ada uang, jadi 5.000 bisa dibagi 2 dengan mamasnya. Jadi uang jajan ini bisa kita masukkan ke dalam keinginan. Yang ketiga Bu, konsentrasi Bu. Bayar utang. Kebutuhan. Kalau nggak bayar utang dikejar-kejar orang kita Bu ya. Ya. Tas sekolah. Keinginan. Kebutuhan kalau Ibu Yuyun. Kenapa Bu kok tas sekolah ini masuk ke kebutuhan? Karena buat sehari-hari anak sekolah pergi ke sekolah. Iya, betul. Kalau nggak pakai tas kan Nggak bisa. nggak bisa. Kalau sudah punya, anaknya sudah punya tas, bisa masuk ke keinginan. Tapi kalau sama sekali belum punya tas, masuknya ke kebutuhan. Anak Bu Yuyun masih punya tas yang lama nggak? Masih. Masih, berarti kita masukkannya ke keinginan, kecuali dia punya tas gitu Bu ya. Jadi tas sekolah ini kita masukkan ke keinginan. Arisan Bu, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan, bagus, sudah paham semua bahwa arisan ini kebutuhan. Tapi ketika Ibu belum ikut arisan, arisan ini adalah sebuah keinginan. Ibu harus memutuskan perlu ikut atau tidak, banyak bagusnya apa banyak jeleknya. Tapi setelah ikut, Ibu wajib bayar, makanya dia masuk ke kebutuhan. Yang kelima, makan dan susu, kebutuhan atau keinginan Bu? Kebutuhan. Kebutuhan, bagus. Iyalah, masa nggak makan ya Bu? Iya. Yang selanjutnya, perlengkapan mandi dan cuci. Kebutuhan. Masa iya mandi nggak pakai sabun? Nah ini nih, rokok, kebutuhan atau keinginan Bu? Keinginan. Keinginan. Tapi nanti kalau ditanya sama suami kita, biasanya dia kebutuhan ya Bu. Nanti Ibu harus pandai-pandai menyampaikan bahwa rokok ini nggak merokok. Alhamdulillah bagus. Kalau ini memang masuk ke keinginan. Kalaupun suami kita merokok Bu, bilang sama bapak kan bisa dikurangin saat di akhir bulan. Biasanya setengah bungkus ya, hari ini nggak ada uang ya 2-3 batang saja. Pulsa telepon, kebutuhan benar sekarang, karena kalau ibu atau bapak pergi wajib mengabari keluarga. Sekarang pulsa telepon ini sudah menjadi Kebutuhan. gas. Kebutuhan gas. Alhamdulillah, ibu-ibu sudah bisa semua, sudah paham. Setelah ibu bisa mengelompokkan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan, saya yakin ibu-ibu di rumah sudah bisa membuat anggaran rumah tangganya, mana yang bisa ditekan dan mana yang harus dipenuhin semuanya. Itu Bu ya. Kita kasih tepuk mantul dulu biar ibu-ibu cepat semangat. Gini Bu ya. Tepuk mantul. Mantul mantul. Mantul mantul. Mantap betul. Gitu Bu, biar semangat. Oke, selanjutnya ibu-ibu silahkan buka bukunya di halaman 9 Bu. Nah, setelah kita tahu tadi Bu ya, ibu-ibu sudah bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, kita membantu Ibu Lili. Kemarin kan Ibu Lili ternyata tekor tuh kata butuh lebih besar keuangan pengeluarannya daripada pemasukannya. Nah, ibu-ibu silahkan buka buku halaman 9. Kita akan hitung pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili. Ibu-ibu bawa pulpen ya. Lanjut duduk semuanya. Kita akan tulis mana kebutuhan Ibu Lili yang bisa ditekan setelah kita tahu mana yang keinginan. Misalnya itu tadi Bu, uang jajannya atau anaknya tadi minta beli tas. Nah, itu bisa kita hilangkan supaya selisih nanti di akhir bulannya punya Ibu Lili itu akan bisa seimbang dengan pemasukannya. Ayo silakan ibu-ibu boleh kerja kelompok, boleh sendiri-sendiri. Dihitung Bu, ditulis Bu. Jadi yang tadi masih selisih nanti biar selisihnya 0 atau lebih besar pemasukannya. Beli tas, rokok, uang jajan bisa dihilangkan. Dihitung Bu ya, pakai pulpen, boleh pakai kalkulator, ibu boleh pakai HP-nya nanti biar selisihnya berapa. Udah gitu Bu ya. Setelah
kita tekan pengeluarannya Ibu Lili. Di mana poin yang dikurangin tadi Bu Yuyun? Bu Lili, apa yang bisa dihilangkan dari kebutuhannya Ibu Lili? Beli tas. Beli tas anaknya, nggak usah dulu. Kalau Ibu Tus, mana yang kebutuhan Ibu Lili yang dihilangkan? Rokok suaminya. Apalagi Ibu Nur, satu lagi yang bisa dihilangkan? Uang jajan. Uang jajan anaknya. Sehingga sekarang sudah seimbang. Tapi ibu-ibu, perlu saya ingatkan, dalam kita nanti praktek di rumah, ibu nanti ini dipraktekkan juga di rumah ya Bu ya. Dalam menyusun anggaran keuangan perlu membicarakannya dengan suami Bu. Jangan ibu langsung ini dikeluarin, suaminya nggak setuju. Jangan nanti keuangannya teratur, keluarganya yang berantakan. Jadi harus dibicarakan dengan suami ya Bu ya, supaya keuangannya lancar, keluarganya juga lancar. Nah, terima kasih ibu-ibu sudah membantu menghitung keuangan Ibu Lili. Tapi sebenarnya yang perlu diingat juga, dalam keluarga kita itu keuangan kita tuh naik turun ya Bu ya, nggak stabil terus. Misalnya ini karena Ibu Lili ini di bulan Februari ini uang PKH tidak cair. Tapi saat uang PKH cair, di sini ada penambahan. Berapa uang PKH yang cair bisa untuk membantu pendapatan. Tapi ini karena kebutuhan Ibu Lili yang bulan Februari, maka tidak ada uang PKH yang masuk. Nah, mungkin kalau keinginan bisa dipenuhi saat ada pemasukan yang bertambah. Atau ibu-ibu yang punya anak sekolah, ada dana PIP-nya cair, itu juga akan menambah pemasukan di sini. Jangan lupa juga dihitung, disertakan. Gitu. Terima kasih ibu-ibu ya, karena waktunya sudah sore, kita akan tutup. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipraktekkan di rumah, jangan lupa Bu ya, dan dibicarakan dengan suaminya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.